Halo sahabat sekalian, bersama lagi dengan saya di channel ini kita akan berdiskusi tentang buku, data, dan fakta disertai tips untuk kehidupan sehari-hari. Agar kita bisa berdiskusi berkelanjutan, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu. Kali ini saya akan mengangkat salah satu buku favorit saya, yaitu Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia karangan Yuval Noah Harari. Awalnya terbit dalam bahasa Ibrani dan tahun 2014 edisi bahasa Inggrisnya terbit. Sejak saat itu, buku ini sudah diterjemahkan ke lebih dari 45 bahasa dan menjadi bestseller di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Inggris, dan negara lainnya. Buku ini menjadi salah satu buku paling favorit bagi Bill Gates, pendiri dari Microsoft. Sahabat sekalian, buku Sapiens ini dituturkan dengan sangat menarik, tapi sayangnya sangat tebal. Edisi bahasa Indonesianya terdiri dari 544 halaman, makanya banyak dari pembaca yang putus asa di tengah jalan. Nah, untuk sahabat sekalian yang tidak punya waktu, saya akan coba meringkas poin-poin pentingnya, jadi simaklah sampai habis. Sahabat sekalian, kita manusia atau nama ilmiahnya Homo sapiens, jumlahnya di muka bumi sudah lebih dari 7 miliar dan masih terus bertambah. Jika dibandingkan makhluk lain seperti anjing, burung, atau apapun itu, kita manusia jauh lebih cepat berkembang biak. Mengapa bisa seperti itu? Itulah pertanyaan yang ingin penulis buku ini, yaitu Profesor Harari, ingin jawab. Profesor Harari diakui sebagai seorang ahli sejarah yang jenius oleh para ahli sejarah di dunia yang lain. Kenapa? Karena beliau memberikan banyak penafsiran yang meyakinkan, yang menghubungkan fakta-fakta tidak hanya dari ilmu sejarah, tapi juga biologi, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Dan beliau memberikan satu alternatif jawaban tentang siapa jati diri kita manusia atau Homo sapiens. Di tahun 2020 ini, selain buku ini, Profesor Harari juga sudah menerbitkan buku lain yang juga jadi bestseller. Berbeda dengan buku Sapiens yang membahas tentang sejarah umat manusia, buku lainnya membahas tentang masa depan dan juga tentang masa kini. Dua buku tersebut sangat menarik juga, tapi akan jauh lebih menarik jika kita sudah punya dasar pengetahuan dari buku Sapiens yang kita bahas saat ini. Jadi tolong simak sampai selesai. Oke, langsung kita masuk ke kesimpulan buku ini. Ada 3 revolusi yang memenangkan manusia di atas makhluk hidup lain. Yang pertama adalah revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu, dan yang kedua adalah revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun lalu, dan yang ketiga adalah revolusi ilmu pengetahuan, yaitu terjadi sekitar 500 tahun lalu. Masing-masing bentuk revolusi sangat menarik untuk dibahas, tapi kali ini saya akan membahas revolusi kognitif yang menurut saya paling menarik dan juga paling mendasari kejayaan umat manusia saat ini. Kenapa? Karena tanpa adanya revolusi kognitif, umat manusia mungkin sudah punah 10.000 tahun yang lalu. Saat itu manusia atau ilmiahnya disebut dengan genus Homo tidak hanya nenek moyang kita saja. Ada 6 jenis manusia purba lain, yaitu Homo neanderthal, ada juga Homo florensis, ada juga Homo erectus, dan lain sebagainya. Ternyata Profesor Harari mengungkapkan bahwa manusia atau Homo sapiens bukan hasil evolusi dari manusia purba tersebut. Tapi ternyata Homo sapiens dan jenis manusia purba yang lain ternyata dulunya adalah spesies yang saling bersaing. Di sekolah kita mungkin diajari bahwa kita bisa jaya sampai sekarang karena kita punya akal yang lebih. Tapi ternyata menurut hasil riset terakhir, bukan akal kita yang lebih jadi penyebab utamanya. Bahkan ternyata otak kita sebanding dengan jenis manusia yang lain, dan juga kekuatan tubuh tangan kita ternyata termasuk yang paling lemah dibandingkan spesies manusia purba yang lain. Jawaban dari Profesor Harari adalah hanya Homo sapiens yang bisa percaya akan adanya fiksi atau cerita buatan. Munculnya kemampuan untuk mempercayai fiksi inilah yang disebut dengan revolusi kognitif. Masih belum diketahui bagaimana mekanisme munculnya kemampuan ini. Ada yang bilang karena kita bisa menemukan api terlebih dahulu, dan ada juga yang bilang bahwa karena kita bisa berjalan dengan 2 kaki terlebih dahulu. Fiksi, banyak nama lainnya seperti bualan, mitos, gosip, atau nama lainnya. Kita ambil contoh, ada teman yang bilang bahwa di balik gunung ada sarang binatang buas. Spesies manusia yang lain hanya bisa percaya setelah melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi tidak begitu halnya dengan Homo sapiens. Kita punya kemampuan untuk mempercayai apa yang tidak kita lihat.
Lalu bagaimana kemampuan ini membuat Homo sapiens menang untuk jenis manusia purba yang lain yang hanya percaya pada apa yang mereka lihat? Ketika misalnya ada seorang pemimpin yang kuat muncul, hanya orang-orang yang melihat kekuatannya secara langsung yang akan mengikutinya. Artinya maksimal hanya sekitar 50 orang saja yang akan menjadi pengikutnya. Tapi tidak begitu halnya dengan Homo sapiens. Nenek moyang kita ini akan menyebarkan berita tentang pemimpin tersebut ke orang yang ditemuinya. Mau berita yang disebarkan itu benar atau tidak, akhirnya akan ada pengikut yang meski tidak pernah melihat si pemimpin tadi secara langsung, tapi mereka tetap mau mengikutinya. Akibatnya, kelompok yang dibuat oleh Homo sapiens bisa lebih besar, dan itu membuat nenek moyang kita jauh lebih unggul dalam mencari makanan ataupun ketika sedang berperang antar suku. Sangat menarik sahabat sekalian, fiksi atau bualanlah yang ternyata menyatukan nenek moyang umat manusia. Persatuan itulah yang akhirnya membuat kita yang otaknya biasa saja dan badan kita lebih lemah, akhirnya bisa memenangkan persaingan, bahkan membuat jenis manusia purba yang lain jadi punah. Betul sekali sahabat sekalian, ternyata kitalah yang membuat mereka punah. Seperti kita lihat sampai hari ini juga, Homo sapiens adalah spesies yang eksklusif, artinya cenderung untuk menolak orang yang berbeda. Coba kita lihat, sekalipun kita sama-sama Homo sapiens, tapi saat ini pun kita masih punya kecenderungan untuk mendiskriminasi orang yang warna kulit atau bentuk mata yang berbeda. Apalagi di zaman dulu, di mana bentuk fisik kita jauh lebih berbeda dibandingkan manusia purba yang lain. Sahabat sekalian, mungkin ada yang kecewa karena ternyata yang membuat kita jaya bukan karena DNA kita, tapi hanya karena kita bisa percaya akan adanya fiksi. Tapi sahabat sekalian, jangan merendahkan potensi fiksi ini. Kemampuan kita untuk mempercayai fiksi ini masih kita warisi terus-menerus sampai saat ini. Dan tidak berlebihan jika kita bilang bahwa kemampuan inilah yang menjadi penggerak utama dari kehidupan sehari-hari kita. Coba sahabat sekalian ingat kembali apa yang selalu ada dalam pikiran kita sehari-hari. Uang, negara, agama, sekolah, perusahaan, apalagi ya kira-kira. Misalnya uang di zaman modern sudah menjadi salah satu penggerak utama kehidupan masyarakat kita. Nah, sahabat sekalian, uang, negara, agama, sekolah, perusahaan ini termasuk dalam definisi fiksi menurut Profesor Harari dalam buku ini. Kenapa? Karena tidak ada nilai mutlak atau yang bisa diraba dari hal-hal tersebut. Kita ambil contoh uang. Pada zaman dahulu, manusia tukar-menukar barang dengan barang yang nyata. Lalu mata uang dari kulit kerang muncul dan berubah menjadi mata uang logam. Sampai saat itu, manusia masih memakai mata uang yang memang ada nilai realnya. Baik itu dari fungsi maupun keindahan maupun kelangkaan. Namun sekarang, uang hanyalah lembaran kertas bergambar. Tidak bisa kita makan, ataupun melindungi kita dari panas dan hujan, ataupun membantu menangkap hewan. Tapi saya, Anda, dan semua orang di dunia ini percaya bahwa dengan lembaran kertas itu, kita masih bisa membeli barang yang kita mau. Kalau semua orang di dunia mau, besok bisa saja uang tidak ada nilainya lagi. Nilai uang sangat tergantung pada kepercayaan kita, dan itulah yang membuat uang termasuk definisi fiksi. Dengan alasan yang sama juga, negara, agama, sekolah, perusahaan termasuk fiksi juga. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kita tidak sedang berdiskusi baik buruknya fiksi ini. Karena kita bisa percaya uang, batas negara, sekolah, dan perusahaan inilah setiap pagi kita bangun untuk pergi bekerja ke sebuah bangunan yang kita percayai, sebuah perusahaan yang kita percayai bisa memberi penghasilan dan melindungi kita. Kita pulang naik mobil sambil percaya dengan berhenti di depan lampu merah, kita tidak akan ditabrak mobil lain atau ditilang polisi. Lalu akhir bulan, kita mendapat uang yang kita percayai bisa memberi barang. Dan kadang-kadang kita main sepak bola sambil percaya bahwa aturan-aturan sepak bola bisa membuat kita bermain dengan lancar dan menyenangkan. Oke sahabat sekalian, kita rangkum apa yang bisa kita pelajari dari Homo sapiens sejarah singkat umat manusia. Buku ini mencari jawaban mengapa manusia bisa berkembang sampai saat ini. Alasannya adalah 3 revolusi, yaitu revolusi kognitif, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Dan yang paling menarik dari 3 revolusi itu adalah revolusi kognitif, yaitu bahwa manusia dibandingkan manusia purba lain bisa lebih kuat karena bisa bekerja sama. Dan alasan kita bisa bekerja sama adalah karena Homo sapiens punya kemampuan untuk percaya akan fiksi atau cerita buatan.
Fiksi itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita sampai saat ini juga. Sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Kali ini hanya sebagian kecil dari isi buku ini yang bisa kita angkat. Masih banyak fakta dan interpretasi baru menarik yang bisa kita pelajari dari buku ini. Silakan sahabat sekalian beli dan cari sendiri pelajaran menarik dari Profesor Harari. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak juga video lain dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.